Ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Ndak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Uang kok ya ngomong orang duwe dasar. Seperti Faiz Sukron Makmun ya, menduduki jabatan sebagai anggota MUI, ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, masih nggak mau belajar. Di dalam tubuh mereka itu membawa darah dan gennya Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia agung yang harus kita hormati. Yang kedua adalah sejarah bahwa mereka zuriyah Nabi. Kadang-kadang orang yang alim itu kadang malah justru bisa kepleset lidahnya, kepleset pemahamannya, disemprot oleh beliau Kiai Haji Matuddin Utsman. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana kronologi dari pembatalan-pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Ya, haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Ya, baik. Kalau haram, dosa itu. Ya. Kalau gini Kiai, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada bahwa dong. Ada ya, harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa, dalam arti dalam tanda kutip ya, memaksa itu dalam tanda kutip, kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Nah, kita selama ini, masyarakat umat Islam itu, menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya. Ya, betul. Menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi? Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Nggak ada, hanya husnudzon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul. Sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya lahir dari tradisi pesantren. Kita dulu di pesantren itu melakukan apapun, itu mencontoh guru. Untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Sukron Makmun yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada
apa namanya dalil sama sekali nasab Balawi itu. Jadi di situ ada catatannya. Kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ke ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya. Karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya. Hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang. Atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang. Atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Iya, buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Lutfi bin Yahya itu Balawi, walaupun gak diakui dia di Robita, mungkin dia Balawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU. Bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya.
Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Baik gini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya. Baik. Bagaimana rasanya Rasulullah kalau anak keturunannya tidak saya hormati. Nanti di akhirat kelak saya ketemu dengan Nabi, oh ini Faiz yang nggak suka sama anak keturunan saya. Kan itu beresiko buat saya. Ya, maka saya berhusnudon, berbaik sangka saja. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'alwi atau oknum Ba'alwi itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Iza, Bang Hafiz? Karena kan karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gue takut gitu. Karena saya begitu ya dulu, sebelum ada penelitian ya itu, dulu Kiai saya ngomong gini, coba Hanif tuh ceramain, karena Kiai saya tahu saya main YouTube dulu, suka bahas Wahabi dulu tuh. Nah, Kiai saya bilang, Nif itu coba kritik itu Habib siapa yang bilang Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari? Habib siapa? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain? Kalau nanti orang itu yang berdusta, itu dia dosanya besar loh. Ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau dia bukan keturunan Rasulullah. Kalau ada misalnya pemahaman keagamaan yang saya pahami tidak seperti itu, tapi disampaikan oleh mereka al-ashraf para habaib, saya biasa melakukan dialog. Itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin, jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wasanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Sebelum tahun itu, sebelum reformasi, eksistensi Habib seperti ini tidak ya? Nah, waktu itu mereka kan dulu hanya jual-jual minyak, jual-jual bohor, jual-jual apa kaligrafi ke kampung-kampung kan. Jadi tidak ada apa narasi-narasi di publik, narasi di mimbar-mimbar Rasulullah. Sekarang kan tukang-tukang obat, tukang-tukang minyak pindah ke mimbarnya Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Orang yang biasa jual obat sekarang kok ada di mimbar Rasul. Jadi dia seakan-akan masih ingatnya jual obat. Walaupun dirinya tidak jual obat, dia tidak jual minyak, tapi mungkin karena keturunannya itu masih ada sifat-sifat genetiknya itu seperti itu, sehingga mimbar-mimbar kita, mimbar Rasulullah, mimbar dakwah diisi oleh tukang-tukang obat itu dengan kalimat-kalimat kasar, dengan caci maki kepada presiden, caci maki pada ulama, caci maki kepada NU, caci maki kepada Yai Aqil Siraj, caci maki kepada keputusan PBNU. Sekarang mereka nggak berani karena keputusan PBNU mencaci maki. Sama Kiai Yahya Khalil Saqaf mencaci maki nggak bakal berani. Kenapa nggak bakal berani? Mereka ingin PBNU melindungi mereka. Kalau sudah melindungi, percaya lagi pada mereka cucu Nabi, baru dihajar lagi, diinjak lagi. Kata Hanif Alatas, jangan mau diadu domba antara habaib dan kiai. Siapa yang mengadu domba? Kalau mereka menganggap kiai-kiai itu sebagai orang yang telah tidak percaya kepada mereka bahwa mereka cucu Nabi,
itu mereka menganggap itu berarti Kiai tidak bersatu dengan Habib. Betul. Jadi arti persatuan bagi Hanif Alatas adalah antara Habib dan Kiai, yaitu Kiai harus mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan ini yang tidak boleh diteruskan karena mereka sudah nyata bukan keluarga Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ahli bait Nabi. Apa hubungannya dia dengan Nabi? Mana buktinya? Tidak ada. Haplogrupnya kemana-mana. Haplogrupnya orang-orang Arab itu J1, haplogrupnya dia itu adalah G. Haplogrup orang Arab itu ada di Semenanjung Arabia, itu sudah jelas. Kalau G itu orang sana tuh di Gunung Kaukasus tuh. Orang Uzbekistan, orang Turki, orang Kurdi di situ. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, malu. Haplogrupnya G ngaku-ngaku cucu Nabi begitu. Iya, begini ya. Ini kan Yai cuma menggugat nasab mereka itu nggak kesambung kepada Rasulullah ya, nggak tersambung kepada Rasulullah melalui argumentasi-argumentasi yang telah Yai kaji. Persoalannya kenapa orang harus marah, Yai? Kan cuma dibilang lu bukan cucu Rasul, urusan lu boleh ceramah atau enggak kan keilmuan kamu, bukan nasab kamu, Yai. Nah berarti saya melihat ketika ada nasab digugat bahwa mereka diputuskan bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi tapi ngamuk-ngamuk, di sini ada problem berarti, Kiai. Ada niat jelek dari pengakuannya itu. Iya. Ada istilahnya itu, mereka tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri. Saya sepakat ya. Tidak terlalu pede dengan dirinya sendiri, bisa menapaki kehidupan yang berat ini tanpa mengaku turun Nabi. Mereka mampu. Iya, betul. Mereka tidak akan mampu seperti saat ini. Hanif Alatas tidak akan merasanya. Bukan Hanif Farhan ya? Iya, bukan Hanif Alatas. Hanif Alatas merasa dia tanpa mengukat cucu Nabi. Betul. Rizik Syihab merasa dirinya tidak akan jadi ketua FPI lagi, dihormati, dilulukan tanpa mengaku cucu Nabi. Lutfi bin Yahya merasa bahwa kalau sudah diputuskan oleh negara atau oleh institusi manapun bahwa mereka bukan cucu Nabi, dia menganggap tidak pede bahwa dia akan bisa untuk mencapai derajat-derajat yang telah mereka capai hari ini. Dari ketidakpedean mereka marah. Betul. Ketika mereka terbukti bukan cucu Nabi, Lutfi bin Yahya marah, Rizik Syihab marah, Hanif Alatas marah. Saya katakan Jokowi jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi hidup mulia. Prabowo Subianto dia jadi presiden tidak mengaku cucu Nabi, bisa toh. Kenapa Balawi nggak bisa? Tadi ada kesalahan treble di internet. Oke, lanjut ya. Ini soal tadi Habib ngamuk-ngamuk mungkin ada Habib yang menerima dalam tanda petik. Nggak ada. Oh, nggak ada. Termasuk kemarin itu yang bilang bahwa saya bersyukur ada kalimat untuk muhasabah, walaupun itu dia bersyukur itu bukan bersyukur mengakui mereka bukan cucu Nabi. Iya. Tapi bersyukur saking nggak ada jawaban lagi aja. Karena nggak bisa dijawab lagi, udah bersyukur aja. Dia bilang tapi mereka masih mengakui bahwa ini ujian ahli bait Nabi. Bukan ujian ahli bait Nabi. Ini kebusukan dan kebohongan dibongkar Allah. Kiai Imad ditambah Kang Deddy. Mungkin di Jawa Barat ini gimana, Kiai? Ada tidak nanti pengaruh-pengaruh ajaran Habib yang berkurang? Kalau kita kaitkan dengan pergerakan politik di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor, di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrun, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar. Dan nasabnya besar semua.
Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu 60% lebih. Itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy. Inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental. Yang selama ini dipaksa bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan.